"Well, what about Islam?" And I went, "Islam? Mate, they're terrorists." Kamu sudah meneliti apa saja? Saya menjawab, saya sudah mempelajari Kristen, Hindu, Buddhisme, semua isme-isme itu. Lalu dia berkata, bagaimana dengan Islam? Saya langsung menolaknya. Islam? Mereka itu teroris. Saya tidak akan mempelajari Islam, mereka gila. "Well, what about Islam?" And I went, "Islam? Mate, they're terrorists." I'm not going to investigate Islam. They're crazy. No way, you know. I love that dog. Saat itu, anjing saya mati, dan saya merasa sangat sedih. Saya sangat mencintai anjing itu. Sayangnya, di waktu yang hampir bersamaan, seorang teman saya juga meninggal karena kanker. Saya menyaksikan perlahan-lahan bagaimana dia berjuang melawan penyakitnya selama sekitar 8 bulan. And sadly, I had a friend pass away. He had cancer, and I watched him slowly die over the period of about 8 months. Di titik itu, saya mulai berpikir sendiri. Semua orang selalu mengatakan bahwa Tuhan mencintai saya, tetapi saya malah berpikir, Tuhan membunuh anjing saya, dia tidak mencintai saya. Saya pun memutuskan untuk mencari kebenaran sendiri. Sebagai seorang Australia, hal pertama yang terpikirkan oleh saya adalah pergi ke gereja. Namun, ketika sampai di sana, semua orang bernyanyi dengan penuh semangat, dan saya tidak tahu satupun lirik yang mereka nyanyikan. Saya bahkan tidak tahu not yang harus saya ikuti. Rasanya aneh dan konyol. Everybody was singing so much, I couldn't believe it. I didn't know any of the words that anyone was singing. I didn't know any of the notes to hit or whatever. I felt pretty stupid. Ada banyak ajaran indah dalam Alkitab, tetapi saya tetap tidak menemukan apa yang saya cari. Saya juga bekerja dengan seorang penganut Hindu dari India, dan saya sering bertanya kepadanya tentang kepercayaan mereka. Saya tidak mengerti mengapa mereka memiliki begitu banyak dewa. Saya bertanya, serius bro, ada apa dengan dewa berkepala gajah itu? I said, "But seriously, bro, what's the deal with the guy with the elephant head? Come on, you know, he's got a few arms, he's got an elephant head. Come on, what's going on there? You've got lions' heads, tigers' heads, eagles' heads. They're all so much better than the elephant's head. Why did he pick that one?" And he didn't find it very funny. Tapi dia tidak menganggap pertanyaan saya lucu. Saya juga meneliti Yudaisme, tetapi setelah banyak bertanya, saya tetap tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Lalu saya mulai melihat ke dalam Buddhisme. Saya sangat menyukainya. Buddhisme terasa damai dan lebih seperti cara hidup yang baik daripada sekadar agama. Namun, tetap saja, saya merasa belum menemukan sesuatu yang saya cari. Saat saya berbicara dengan seorang teman, dia bertanya, "Kamu sudah meneliti apa saja?" Saya menjawab, "Saya sudah mempelajari Kristen, Hindu, Buddhisme, semua isme-isme itu." Lalu dia berkata, "Bagaimana dengan Islam?" Saya langsung menolaknya. Islam? Mereka itu teroris. Saya tidak akan mempelajari Islam, mereka gila. "Well, what about Islam?" And I went, "Islam? Mate, they're terrorists." I'm not going to investigate Islam. They're crazy. No way, you know. Tapi entah bagaimana, suatu hari saya justru mendapati diri saya melangkahkan kaki ke Masjid Preston. Saya sangat gugup. Saat memarkir mobil, saya bahkan berpikir, jangan-jangan mobil saya akan meledak. But, lo and behold, alhamdulillah, I found myself walking into Preston Mosque one day. I was very nervous parking my car in the car park. I thought it might explode. Saya masuk ke dalam masjid dengan tetap memakai sepatu tanpa sadar bahwa saya sedang berjalan di atas sajadah. Saya hampir saja menginjak kepala seseorang yang sedang sujud. As he went into sujud, I almost stepped on his head. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Lalu seorang pria bernama Abu Hamzah keluar. Saya berpikir, ini dia. Saya pasti akan mati sekarang. And I thought, this is it. I'm about to die. Namun mereka ternyata sangat ramah. Mereka menjawab semua pertanyaan saya dengan sabar. Setiap kali saya bertanya, mereka tidak pernah menjawab dengan pendapat pribadi. Mereka selalu membuka Al-Quran dan menunjukkan langsung ayatnya. Rasanya mereka seperti ensiklopedia hidup.
They would never just answer from their opinion. They would always pick up the Quran, they would open it up, and it would be like, they're like human indexes. They would just, bang, page 142, read this. And I would read it and I would go, wow, that's beautiful. Saya terkejut, karena selama ini saya mengira Islam hanya tentang kekerasan. Tapi yang saya temukan justru sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hati dan dermawan. Saya pun semakin tertarik. Saya mulai memahami bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah individu, tetapi juga tentang kehidupan bermasyarakat. First impressions when I walked in were that these guys were terrorists. And I found nothing but the opposite. I found that they were the most hospitable, caring, nice people. I mean, these are guys that would say, do you need a lift home? Because they saw my car. Suatu malam saya coba untuk merenungkan semua informasi yang telah kudapatkan. Saya masuk kamar kemudian ku coba memejamkan mata. Aku ingin ada sesuatu tanda tentang kebenaran Islam. Saya lalu berkata, baiklah Tuhan, ini saatnya kita berbicara. Saya butuh tanda darimu. Tidak perlu sesuatu yang besar, cukup satu petir saja. All I need from you, Allah, is just a sign. Just a little sign. Look, nothing too major, just maybe a bolt of lightning. Saya menunggu, tapi tidak ada apa-apa. Saya kecewa. So I sat there and I went, okay, go. And I swear to you, nothing happened. Absolutely nothing. I was really disappointed. Saya berkata lagi, ayo Tuhan, mungkin tadi kau sedang sibuk. Aku beri satu kesempatan lagi. Mungkin cukup suara kayu berderit, atau suara mobil meledak yang hanya aku yang tahu. I said, Allah, this is your chance. I'm here, I'm asking you. Where's my sign? Come on. I'll give you another chance. Maybe you were busy, it's nighttime here, it's busy over the other side of the world. Maybe I could just get a bit of a creak in the floor. Maybe I could hear a car backfire. Something that I'll know it's for me. Tapi tetap tidak ada yang terjadi. Saya merasa ragu. Saya seperti berada di tepi jurang, hampir melompat masuk ke dalam Islam, tetapi butuh sedikit dorongan terakhir. Lalu saya membuka Al-Quran dan membaca ayat berikutnya. Subhanallah, ayat itu berbunyi, bagi mereka yang meminta tanda-tanda, bukankah sudah cukup banyak yang kami tunjukkan? Lihatlah langit, bintang-bintang, lautan, dan bumi. Semua itu adalah tanda bagi orang-orang yang berakal. Subhanallah, the very next verse that I read, for those of you who ask for signs, have we not shown you enough already? Look around you at the skies, the stars, land, the oceans. These are the signs for the people of knowledge. Saya terdiam. Dunia saya berubah dalam sekejap. Betapa sombongnya saya yang meminta tanda khusus, padahal tanda-tanda itu sudah ada di sekitar saya selama ini. Saya pun menutup Al-Quran dan tidur dengan sangat nyenyak malam itu. Keesokan harinya, saya kembali ke masjid dan menceritakan semuanya kepada Abu Hamzah. Dia berkata, kalau begitu, hari ini juga kamu harus masuk Islam. Malam itu adalah malam pertama Ramadan. There was about 1,000 people that night, and I thought, this is amazing. This religion is truly the religion of choice. And then I found out it was the first night of Ramadan. Dan saya mengucapkan syahadat di hadapan ratusan orang. Saya sempat ketakutan karena semua pria di masjid memiliki janggut panjang. Saya berpikir, kalau saya salah ucap, saya bisa mati di sini. Tapi ternyata tidak. I started to say the words, and all the fear went out of my body and out of my heart. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammadan Rasulullah. And I felt like a shower had been turned on and my whole body had been flushed clean. And trust me, I needed to be flushed clean. Begitu saya selesai mengucapkan syahadat, semua orang berteriak, Allahu Akbar, dan mulai memeluk serta mencium saya. Saya tidak pernah dipeluk dan dicium oleh begitu banyak pria dalam hidup saya. I was standing up there. All the brothers started yelling out, Takbir, Allahu Akbar. I thought I'd done something wrong. Tapi saya langsung merasakan kehangatan persaudaraan. Orang-orang menangis, dan saya pun ikut menangis. Straight away I could see people had tears in their eyes. And subhanallah, I had tears in my eyes. Saya berbicara dengan orang-orang yang baru saya temui, tetapi mereka memperlakukan saya seolah kami telah berteman selama 30 tahun. Saat itu,
Saya menyadari bahwa saya telah mendapatkan lebih banyak saudara dan saudari daripada yang pernah saya bayangkan. Dan bukan sekadar saudara biasa, tetapi saudara yang baik dan tulus. Saya pulang malam itu dengan perasaan luar biasa. Saya merasa seperti dilahirkan kembali. Jika kamu belum pernah merasakan perasaan seperti ini, saya harap suatu hari nanti kamu akan merasakannya. Saya ingin menutup kisah ini dengan ayat favorit saya, yaitu surat Al-Baqarah, ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, karena telah jelas antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. There's a particular verse that says, "Let there be no compulsion in religion, because the truth stands clear from error." Assalamu alaikum.